nanti kalau studio Mendut bisa memfasilitasi ya. Wah. Ada ulama. Kalau direstui ulama Pulau Jawa. Tapi itu multi bangsa loh ya, boleh. Selamat pagi, siang, dan malam. Selamat datang di Terminal Mendut dimanapun Anda berada. Kami di sini kedatangan ada Mas Wendy dari Indonesia Performance Syndicate, habis itu Mbak Erwi, habis itu sama Mbak Putri. Yes. Nah, mungkin di sini banyak yang belum tahu Indonesia Performance Syndicate itu. Sambil pengenalan kita bisa coba bertanya sama Pak Wendy sendiri, itu sebenarnya Indonesia Performance Syndicate itu apa dan sudah berdiri sejak kapan? Oke, terima kasih Mas Suko. Saya mendirikan Indonesia Performance Syndicate itu tahun 2016. Tahun 2016 ya. 2016 setelah saya sebelumnya dengan beberapa teman-teman dari kota lain di Jogja, Bandung, dari beberapa kota di Sulawesi itu terlibat program pelatihan di Toga Murah Iya. di Jepang dengan Tadashi Suzuki, itu physical theater. Physical theater. Oh, physical theater itu sebenarnya definisinya seperti apa, Pak? Nah, kita lebih cenderung mengadaptasinya sebagai teater tubuh. Teater tubuh. Teater tubuh. Jadi apa ya? Itu semacam teater dengan fokus pada media ekspresinya itu tentunya fisikal. Physical. Kalau ya teater konvensional kayak sandiwara, drama-drama kan juga pakai tubuh. Iya. Tapi lebih kepada kekuatan verbal, kata, kalimat. Sedangkan ini mungkin yang berbicara tubuhnya gitu ya. Nah, ini kita meminimalisir Meminimalisir. kalimat. Tapi ada kata atau ujaran itu kita pakai. Sehingga kadang itu yang saya pelajari dari Jepang, itu dia universal. Dia bisa dipahami meskipun multi tafsir ya, nggak mutlak, di berbagai belahan bangsa negara di dunia ini. Sudah Rasanya. kurang lebih berapa lama? Dari 2016. 2016 ya. PS itu berdiri kemudian karena itu lalu ada kesadaran bahwa selama ini kita di dengan itu dialognya apa ya yang lebih spesifik dari kita. Sementara saya habis di Jepang itu kok tubuh saya merasa kayak Jepang sekali, karena latihannya memang disiplin dan luar biasa, dia dengan metode. Nah itu kuncinya. Saya selalu dengan teman-teman di Jakarta, kayak Bambang Priyadi, sekarang komite teater ya, dikaji itu selalu memahami teater Indonesia itu baru terurai pada gagasan-gagasan penyutradaraan saja. Iya. Jadi belum sampai pada gagasan bagaimana aktor menumbuhkannya, bagaimana metode aktor menumbuhkannya. Jadi kita punya Rendra teater dari gagasan penyutradaranya ada, namanya teater mini kata. Mini kata. Itu istilahnya Gunawan Muhammad, tapi Rasmi punya istilah lain juga. Tapi lepas dari itu bahwa metode itu hanya bisa diurai pada gagasan penyutradarannya saja, sehingga kita miss pada bagaimana si aktor bisa melakukan tindakan-tindakan selama di atas panggung. Apa aja sih yang dia latih? Kurang mendalam berarti. Kurang terurai. Jadi kayak sama seperti bagaimana biola diajarkan di sini kan kita nggak harus belajar ke barat sana juga. Iya, Tapi bisa dengan karena ada metodenya. Gitu. Iya. Kita bikin pizza itu kan nggak harus ke Italia juga.
Tapi udah ada metodenya. Kalau mau bikin pizza yang baik, langkah-langkahnya begini kurang lebih. Ya. Dan di sini mungkin dari Indonesia Performance Syndicate itu menguraikan, membreakdown untuk Nah, dari pengalaman 2016 ketika di Jepang, saya melihat, ada tahapan-tahapannya. Dia punya, kita ini yang saya selama ini risaukan atas teater di Indonesia. Nah, saya coba gali apa sih basis kultur saya yang di Minang itu saya lihat saya juga riset itu sebagai tesis saya di UGM Landai etno dramaturgi Landai. Nah, saya mengulas tentang bagaimana metode-metode elemen-elemen artistik dari pertunjukan tradisi Minang, Landai namanya. Ini juga berlaku hampir di setiap teater tradisi yang ada di Indonesia. Sebut ludruk, opera, banyak lagi. Itu semua ada unsur musik, ada unsur gerak atau tari, ada unsur teaternya, dramanya, dramatiknya. Jadi kalau saya kemudian memformulasikan ini metode ketubuhan dengan istilah saya total body performance. Total body performance. Total body performance itu kemudian saya sebagai satu tindakan unity menggabungkan antara acting sebagai bagian dari teater, dancing sebagai bagian dari tari, dan musicking sebagai bagian dari musik. Nah, ini yang agak umum ya. Kita pernah kenal dengan istilah musicking. Itu istilah dari mana? Istilah ini setelah saya kuliah ya, di UGM itu dengan Mas Wono Matupang. Lalu apa kemudian? Kalau orang penari atau seorang aktor itu melakukan tindakan lelakunya di atas panggung itu disebut acting. Seorang penari melakukan lelakunya di atas panggung itu disebut dancing, ya. Sedangkan musicking itu sendiri, para musisi apa coba tindakannya apa? Bermain musik. Playing music. Ya itu. Iya gitu ya. Nah itu kemudian, ini kita wujudkan dalam satu metode itu. Jadi semua tindakannya tujuannya untuk performatif, pertunjukan. Jadi nggak ada memang seperti musik konvensional itu kan sengaja tindakannya nggak, apalagi klasik barat itu flat ya ekspresinya. Nggak boleh ekspresi, kalau sedih pun juga tetap ada biasa dia. Nggak boleh menonjol, memang auditif gitu ya. Aransemen musikalnya yang klasik barat itu. Orkestra agar lebih fokus pada menonjol itu musiknya sendiri. Iya, bunyinya. Sementara kita, tradisi saya di Minang itu musik Tarempong itu nggak formal seperti itu bisa aja sambil ngobrol-ngobrol, tapi musik main tuh. Ya? Di Minang ya? Iya. Tempat asal Pak Wendy? Saya di Minang. Bersangka. Kalau ini nih saya mau tanya itu kalau perannya masing-masing dari Pak Wendy, Pak Erwi sama Mbak Putri itu sebenarnya detailnya seperti apa sih? Jadi IPS itu 2016 selalu punya konsep gitu, karena gabungan acting, teater, dancing, penari, musicking, musician, musisi. Itu kemudian selalu bertiga. Tiga elemen itu. Dia mewakili saya, mewakili teater, Erwi mewakili penari. Putri Maharani ini dia mewakili musicking. Dia mewakili sebagai musisi ya. Sebagai musisi. Meskipun sebetulnya rangkap-rangkap. Dia juga saat ini manajer kita. Kru. Ini sebagai iya, soalnya yang saya tuh kadang-kadang kalau misalnya ngobrol sama Mbak Putri itu salah fokus karena yang kedengaran gitunya itu. Oh iya, itu khasnya ya. Iya, khasnya di situ soalnya. Jadi salah fokus kadang-kadang. Barokahnya itu. Iya, Musicking ya, ada apa? Yang paling menonjol itu di ketawanya itu. Betul, masuk ke itu. Oh, berarti bagian yang mengolah musiknya itu Mbak Putri? Sebetulnya semuanya itu
Konsep unity, dasarnya, bersama, ya, unity. kolaborasi. Cuma bawa basisnya, dasarnya kita dengan 3 disiplin yang berbeda. Dengan 3 disiplin yang berbeda. Nah, itu yang kita gabung sebagai total body Ya. performance. Jadi Putri juga belajar bergerak, Ya, tapi tidak pasti. seperti menari konvensional. Jadi gerak yang memang ada unsur actingnya, ada unsur dancingnya, ada unsur musikingnya. Jadi kalaupun basisnya gerak, dancing, tapi ya itu dia harus gerak yang memang punya potensi musiking, punya potensi untuk acting. Saya tidak begitu. Tidak seperti tari tradisional yang selalu saya tarikan. Di sini saya harus melepas itu, tapi basic ada. Ya. Setelah ada fundamentalnya baru diolah menjadi sesuatu Ya, yang baru. lebih ke body performance dan Body itu saya belajar performance. sama Mas Wendy. Oh gitu. Saya juga belajar dari Mas Wendy. Semua. Coba. Kalau ini nih, kalau ketemunya dulu gimana kok bisa jadi satu grup Indonesia Oke. Performance itu? Ya, itu sejarahnya. Sebelum saya belajar secara formal tentang teater itu di ISI Jogja. Nah, itu ketemu Putri, kalau Eri ketemu udah duluan ya, dia udah pergi mana-mana sampai ke benua Eropa sana dan tetap kembali ke saya. Oke. Kembali ke basic, Saya minum dulu. Itu. Sebentar Wah, ini. pas. Oke. Iya. Boleh. Tambahan minumnya. Oh, ini spesial. Spesial. Oke. Ini, sambil ngobrol kalau misalnya haus boleh sambil minum, boleh sambil. Thank you. Ini apa Mas? Ini cafe latte. Iya, betul. Mungkin ini ya, apa namanya? Aku tidak Lactose latih. intolerant. Iya, iya, iya. Ini, Ingat. bikinkan satu lagi itu yang sama kayak Mas Ben. Oh, enggak usah. Untuk siapa? Mbak Elwi, saya tidak minum kopi dulu saat ini. Nah, ini ya teh aja. Teh Kalau aja. ada itu jahe merah ada nggak? Jahe Ada. merah? Oh enggak, ini udah teh aja. Teh aja dulu. Panas? Panas? Manis? Enggak. Enggak manis. Enggak Oke. manis. Iya, masuk kan. Kok sambil minum aja? Jadi ingat Mas Suko ya? Baik sekali ya, Mas Sugo ya. Iya, ingat ya. Oh, lactose intolerant. Iya. Tapi kalau dari Mbak Erwi sendiri itu logatnya itu sama sekali nggak kayak orang Indonesia itu karena mungkin ada latar belakang dari orang tua itu orang luar atau gitu? Enggak, orang tua saya orang Pure Minang. Minang. Saya pure Minang. Pure Minang, Iya. tapi logatnya seperti bule banget ya? Karena saya sudah dari umur 19 tamat SMA, saya ke luar negeri dan saya sekolah di sana. Dari tamat SMA? Ya, dari umur 18-19. Jadi hidup saya lebih lama di luar negeri daripada di dalam negeri. Oh gitu. Jadi bahasa saya mungkin tidak berkembang. Tapi saya bisa Bahasa mengerti Indonesia. semua. Ya, bahasa Indonesianya tidak mengikuti dinamika seharusnya. Asik. Kalau boleh tahu itu di luar negerinya itu gimana ya? Belanda ya, Ya. Untuk program? Saya tinggal di sana, Saya dia tinggal warga di sana. negara sana. Oh, warga negara Belanda jadinya ya. Ya. Sih. Kalau Dari 95 gitu. Ya, dan sejak 95 itu saya pegiat budaya di sana dengan tante angkat saya. Dia punya grup di sana namanya Archipelago dan Archipelago ya. Dan saya benar-benar dituntut untuk bisa menari dan main musik oleh beliau. Saat itu saya protes, kenapa saya nggak suka? Dengan kultur loh ya. Dengan kultur. Turunannya. Ya. Iya. Sementara dia basic Jawa dan aku harus Di Sanggar Archipelago itu kumpulan beberapa orang-orang seni tradisi Bali, Indonesia. Ya, ada Bali, Jawa, Jawa. yang Ya. dibawakan di Belanda gitu ya, ya. di Forshouten dekat Leiden. Sejak 95 Sejak 95 Ya. sampai saat ini masih masih ya. Jati. Ya, dan kita karena budaya itu ya, saya sering tampil di Leiden, bahkan untuk di acara Ratu. Berarti untuk orang Belanda sendiri juga ya belajar tentang budaya Indonesia Sangat mengapresiasi. Makanya saya malu sendiri, akhirnya saya rajin, saya pulang ke Indonesia belajar tari atau setiap kali ada orang dari isi Padang Panjang ke Belanda langsung tak charter.
ajarin saya musik, ajarin saya tari untuk grup kita. Gitu. Jadi apa namanya? Mungkin karena merasa oh saya sebagai orang Indonesia gitu ya, Ya. tapi ternyata orang Belanda sendiri itu antusiasmenya terhadap budaya Indonesia malah Sangat, kuat iya. banget ya. Iya. Dan kita itu dihargai karena budaya kita, karena mereka sendiri tidak punya budaya yang sangat spesial kayak kita, nggak ada. Jadi kalau mungkin menurut Mbak Erwi sendiri itu kalau misalnya di Belanda yang paling apa namanya unsur dari budaya kita yang paling diapresiasi oleh masyarakat Belanda sendiri itu apa? Keramah tamahan orang Indonesia, hospitality. Hospitality-nya Ya. ya. Oh. Dari makanan, hiburan, dan percakapan. Kalau mereka begitu tahu Indonesia, mereka sangat welcome sama kita. Oh, gitu. Dan ada sedikit rasa bersalah juga ya, karena 350 Iya, tahun iya. ada sejarah dengan Indonesia. Nah, kalau ini apa Mbak Putri sendiri Yes. nih, ya itu apa namanya selama dalam Indonesia Performance Syndicate itu ada pengalaman seperti apa aja yang paling mungkin berkesan gitu? Oke, sebetulnya hampir semua berkesan. Hampir semua berkesan Ya, ya. dan memang kita menikmati proses ya dalam artian apapun itu. Sebenarnya kan IPS sendiri atau Indonesian Performance Syndicate itu kan asal mula memang dari beliau berdua, Mbak Arwi dan Mas Wendy gitu. Terus memang ada satu kesempatan. Kalau saya bilang itu berjodoh ya. Kalau kesempatan itu juga ini ya. Kita berjodoh dalam artian untuk saya kenal Mas Wendy itu cukup lama, sejak saya SD mungkin atau enggak ya? Oh enggak, itu jadi saya kemungkinan saya SMP atau SMA ya, karena memang saya kebetulan suka sekali dengan kesenian gitu, akhirnya saya banyak tahu dengan Mas Wendy dan kita memang cukup dulunya itu memang berteman ini sih apa secara baik gitu kan, nah akhirnya mereka berdua bikin IPS, terus kita berjodoh, kolaborasi lah. Tapi secara proses itu semuanya menarik karena apalagi pandemi kita harus mencoba gitu untuk bukan mencoba istilahnya dengan Zoom misalnya gitu ya, dengan digitalize kita mencoba rasanya bagaimana sih nih kalau kita harus latihan atau harus membahas apa yang tidak bisa ketemu seperti ini. Kalau seperti ini kan enak ya, itu memang itu salah satu yang menarik juga. Kita harus atur, memanage waktu pasti, terus kita harus memanage rasa dan lain sebagainya. Finally sampai kita harus menentukan untuk kita bertemu untuk sebuah proses. Nah dari situ itu banyak banget hal-hal yang banyak dipelajari juga, termasuk chemistry kita untuk bisa sampai ada di titik ini. Terima kasih. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, kalau saya dengar ini kan hari ini kan ada performance di Mendut ya, itu dengan tema mengangkat problematika saat pandemi dan kemudian adaptasi untuk hidup dalam kondisi yang baru ini gitu. Nah, itu sebenarnya tema itu kalau dijabarkan seperti apa sih, Pak Wendy? Ya, saya berkeyakinan teater atau seni pertunjukan itu nggak bisa hidup secara online. Sementara pandemi ini adalah mengarahkan semua aktivitas cenderung online. Ke arah online ya. Di awal-awal kita paham itu. Tadinya saya punya harapan, ini ada sesuatu yang baru atas perkembangan dunia secara umum, terutama kesenian. Harapan saya bisa ada teknologi apa lagi nih, kita menikmati pertunjukan atau kita memproduksi pertunjukan. Ternyata enggak juga. Saya kok sama seperti melihat bagaimana dokumentasi mantenan, dokumentasi apa, akhirnya dia menjadi setara pertunjukan itu dengan kegiatan-kegiatannya. Saya pikir bukan
menunjukkan dia kehilangan roh Kehilangan roh. pertunjukannya yang sesungguhnya. Barangkali saya nggak bisa menikmati itu. Jadi sama seperti seks virtual, saya nggak bisa menikmatinya ya. Tetap harus Oh, live tetap harus performance. konvensional. Iya. Live itu. Nah, saya mungkin ada orang yang bisa menikmati itu, tapi saya mungkin bagian yang tidak bisa. Artinya bahwa ada orang bisa menikmati seks secara virtual, bisa menemukan kepuasannya sendiri, tapi saya orang yang saya udah coba itu nggak bisa. Oh, coba yang Enggak, pertunjukannya. Oh, yang ya. pertunjukannya. Kalau seks virtualnya kita coba juga, enggak, kita nggak bisa juga. Itu nggak bisa. Dua-duanya udah saya coba. Aduh, Karena yang aneh. serba virtual agak ini ya, agak. Saya virtualnya memang tetap nggak bisa. Mungkin kalau di posisi ini saya coba jadi host boleh ini tau nggak? Biar saya sama masuk kok jadi host kalau bahas ini. Itu lucu ya. Jadi itu nggak bisa. Mungkin saya bagian orang-orang yang konvensional. Makanya dalam produksi ini saya membuat tagline kembali ke panggung. kembali ke panggungnya. Momen ini kemudian saya carikanlah sebagai satu bentuk bagaimana kemudian semacam solitude ya. Iya. Nah, itu yang barengan yang booming gitu ya. Iya. Jadi kayak kontemplasi tapi itu semua orang secara individu melakukan itu. Kontemplasi itu kan bisa kolektif ya, barengan, tapi yang ini solitude itu kan kecandungannya evaluasi diri sendiri gitu. Nah, itu gagasannya dari pengalaman di kesenian ini, dari pengalaman di masa awal-awal pandemi. Ya itu. Terasa sekali kebebasan kita dipangkas. Kita Betul. tidak boleh bertemu, Iya. kita tidak boleh bersosialisasi, Sehingga tidak bisa berkegiatan. kalau kita bicara tidak bisa bersosialisasi, tapi secara online kan itu bisa. Ya, tapi itu- Saya bisa kontak dengan siapapun bahkan di dunia Ya, manapun ya. lain. Tapi itu tetap membuatkan, nah itu yang saya bicara, dan judulnya metaversum. Metaversum. Ya, itu metaverse sebetulnya. Satu yang melampaui alamnya semesta. Itu dunia yang barangkali kita hadapi hari ini dengan kondisi yang ya bertahan. Semoga dia Ya. Ya seperti kalau kita Saya malas buka media sosial itu karena memang kemudian innalillahinya terlalu banyak gitu ya. Iya. Terutama untuk teman-teman seniman dan ya kalau dalam keadaan ekonomi oke itu nggak masalah, tapi kalau memprihatinkan itu saya secara psikis Iya. Sesuai. tidak sulit menerima menerima kenyataan itu. Itu yang membuat kita mereview, membaca ulang kondisi realitas, membaca kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Saya sempat mencoba dengan teman-teman di Dirjen Budaya untuk menggagas macam, kenapa harus kita memperkaya YouTube atau apa gitu ya? Kenapa harus akun YouTube? Bukankah kita bisa bikin? Itu butuh biaya yang mahal dan butuh, ya kalau itu tidak digandrungi banyak orang ya siapa lagi yang akan melakukan konsumennya. Itu juga butuh modal. tapi kita kehilangan rasa dan kemanusiaan di dalam diri kita. Mungkin Selama bukan ini. kehilangan, Ya kalau tumbuh dalam bentuk yang lain. Kalau ya saya mungkin melihatnya gitu. kalau saya pribadi, saya orang yang tidak terlalu suka bergaul dengan banyak orang bersamaan. Tetapi begitu saya di lockdown, saya merasakan ada kebutuhan untuk, seperti kalau saya tidak mengenal Mas Yuko dengan secara langsung, Iya. saya tidak bisa merasakan Iya, is it rasanya real, berbeda. is it true? Karena kita Iya. harus bertemu orang untuk merasakan apa yang yang dikatakan, menyampaikan opini, berinteraksi. Kalau kita dengan Zoom, saya bisa asik dengan diri saya sementara kita berbicara. Tetapi kalau kita langsung seperti ini, saya harus fokus. Kalau tidak, lawan bicara akan merasakan. Bener, nggak nyaman ketika ada Iya. orang tidak memperhatikan Ya. gitu. Nah, iya. Iya. Panca inderanya yang ngerasain beda kan Iya. ya soalnya. Nah, itu saya melihat ada apakah
dengan online dan virtual ini kemudian ada indera lain lagi. Tapi ternyata enggak juga. Ya udah. Gitu. Jadi kalau untuk apa namanya, untuk performance ini yang ingin disampaikan adalah tentang itu. Ya, kembali pada realitas kita. Tidak ada selain memang kita meyakini atas tindakan kita sendiri-sendiri. Dan ini performance pertama setelah pandemi atau Ya. Iya, Ya. ini Iya. performa Jadi- pertama kita bangun chemistry bareng. Sebetulnya masih ada satu tim lagi, itu dia sebagai art director namanya Greg atau Gregorius Iya. kebetulan. Itu dari tim kita juga, dan ini pertama kali setelah pandemik, dan kita ya baru ini, dan pertama Ada. kali di Studio Mendut. Ya. Gimana coba? Baru Di kali. Terminal Mendut dan Studio Mendut. Ya itu jodoh. Itu jodoh juga kalau saya bilang. Kalau bahasanya Mas Anto, berkah. Berkah. Secara historis gini, awalnya kita nggak perlu di sini. Saya dapat undangan ke Taiwan, Iya. Taiwan Dance Festival. Taiwan Dance Festival pada tahun Ada dua kali ya, pertama 2020 itu, tapi itu kan Cancel. dibatalkan Cancel. Cancel. karena pandeminya. 2021 April. kemudian muncul undangan untuk 2022 ini live di sana. Kan kita melihat, oh makanya saya kontak Putri, mau nggak, bisa nggak mengolahnya. Oke, kalau bisa kita berangkat di kemungkinan itu. Tapi kemudian loh, kok agak curiga juga kita kalau berangkat dari sini. Waktu itu karantina sana berapa 10 hari. 10 hari. 10 hari. Iya. Balik. Masa lebih banyak waktu untuk menghabiskan karantinanya kalau di total balik ke sini 10 hari, sana 10. Total 21 hampir satu hari. bulan, hampir satu bulan Satu. dengan Untuk perform. karantinanya. Iya. Padahal performnya Berapa menit cuma? Berapa? 45 menit. 4 hari lah ya total kita tuh di sana. Total hampir untuk semuanya termasuk karantina tuh kita itu Dan 1 bulan. Biar sedemikian mahal ya Iya. karantinanya. Jadi oke, itu kemudian memang panitia dari Taiwan membatalkan untuk luring ya. Jadi lebih cenderung memilih daring. Akhirnya ya udah saya record pertunjukan sendiri, kirim ke Taiwan. Meskipun ya karena memang udah terlanjur mengiyakan, jadi ya akhirnya berangkat juga. nggak berangkat, itu online. Online aja Akhirnya kan. jadi Taiwan Dance Festival itu kemudian dilaksanakan secara online. Jadi ya saya record pertunjukan di Padang Panjang sendiri, kirim, udah selesai. Pertunjukannya juga sama, body performance. Konsepnya sama. Konsepnya Jadi sama. IPS itu konsepnya total body performance, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, dan Putri kelibatannya pertama itu tuh untuk ke Taiwan. Kalau ini nih, kalau satu pertanyaan lagi ini, kalau misalnya dari IPS sendiri itu pengenalan body performance terhadap masyarakat Indonesia itu responnya seperti apa? Saya pernah untuk workshop itu udah beberapa kali ya di Surabaya, pernah diundang di UNESA itu ya, UNESA namanya. Ya perguruan tinggi lah. Perguruan tinggi. Terus di Kudus, bukan Kudus apa? Saya lupa nih. Ada beberapa kota itu pernah di sana, di Sumatera juga, Padang Panjang. Itu respon yang, tapi kalau di luar kita pernah bikin namanya itu berkolaborasi dengan Buto. Buto, Nah, ya. Buto Buto itu Jepang ya? ya, dengan Yuko Kawamoto bikin Buto Camp di Padang Panjang. Nah, saya ngasih workshop, dia ngasih workshop Buto, saya ngasih workshop total body performance kepada peserta yang diseleksi. Itu kemudian peserta yang di workshop kita bikin pertunjukan kolaborasi, terus kita pentaskan di beberapa tempat di Padang. Itu bukan di tempat pertunjukan tapi di desa. Di desa malahan. Padahal Pemahamannya gini, orang anggap ini pertunjukan kontemporer apa
wong desa dalam tanda kutip bisa memahami. Nah itu saya pentas selalu begitu, bahkan dengan orang Jepang ya. Iya. Nah kira-kira Mas Suko udah bisa menilai dari apa kira-kira pemahaman masyarakat atas konsep total body performance. Ini tahun 2023 insya Allah kita akan coba bikin Iya. lagi di beberapa kota, rencana Padang, Jogja, dan Makassar. Makassar. Total body performance. Jadi mungkin tagline-nya menjadi body performance festival. Nah, Body ada workshop, ada kolaborasi. Itu internasional. Syukur nanti kalau Studio Mendut bisa memfasilitasi ya. Wah. Ada ulama. Kalau direstui ulama Pulau Jawa aja sih. Tapi itu multi bangsa loh ya, boleh. Ada Thailand, ada Jepang. Sama ini mungkin ya, terakhir itu Ya. dari Indonesia Performance Syndicate itu ada pesan apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Terminal Mendut? Apa namanya? Terminal Mendut. Terminal. Mendut. Oke. Ya. Saya dulu deh. Ya. Saya sangat antusias. Artinya begini. Basis metode yang saya sebut total body performance itu adalah kesenian di Minang, namanya Randen. Saya memolakannya dalam 3 itu tadi gabungan itu. Sesungguhnya setiap seni tradisi kita itu udah kontemporer sejak zaman nenek moyang kita. Artinya ketika kita menunjukkan ke masyarakat luar, tapi ya dengan penjelasan yang bisa diterima akal sehat mereka, mungkin itu akan jadi satu potensi di mana seni kita itu selalu saja kalau di teater dalam pandangan saya berhenti pada gagasan penyutradaraan saja, tapi bagaimana tubuh aktornya, tubuh penarinya, tubuh pengrawitnya, musisinya mewujudkan gagasan-gagasan besar atau tema-tema besar, konsep-konsep besar dari sutradara atau dari komposer atau dari koreografer. Nah ini yang belum terurai secara lebih rinci. Nah, saya support pada untuk itu. Ini saya buktikan ya itu tadi. Ada kami IPS itu pernah pentas di India dengan konsep yang sama, itu diapresiasi luar biasa. Di Jepang itu beberapa kali saya udah 2 kali dengan omongan-omongan dari Jogja, Mas Bambang Maningron itu dia selalu berangkat ke Akita. Nah saya udah mudah-mudahan ini Solitude Bomb ini meskipun udah dibikinin posternya sebenarnya di Akita Asia Tri di Akita 2022 September 3 September kita mungkin dengan berkahnya Putri mungkin bukan pertunjukan di sana juga di Akita. Jadi berikutnya dari IPS sendiri akan perform di Akita Jepang ya. Amin, mudah-mudahan September ini. Kalau lancar-lancar aja, nggak ada lockdown dan lain-lain, tidak sama seperti Taiwan. Ya, kita udah mengantongi undangan dan poster mereka sudah bikin. Ya, udah Mereka dipublish, sudah karena kita semua, belum publish. ya. Apakah ada cara untuk katakanlah dari pemirsa Terminal Mendut untuk mengakses dan menonton acara yang dari IPS itu di Akita mungkin? Ada di kita ada fanpage. Ya, dan ada sosmednya juga Ya. dari IPS itu, IG-nya juga ada. IG-nya Indonesia apa Mas? Performance sedikit. Indonesia Performance Indonesia Performance Syndicate. di Facebook atau Instagram juga ada ya. Instagramnya Dari itu. Instagramnya dan namanya fanspage ya. Di YouTube-nya ada cuma dokumen pertunjukan aja nggak YouTube, kanal YouTube-nya ada. kanal YouTube-nya namanya Indonesia Performance. Indonesia Performance Syndicate, terus Instagramnya sama Indonesia Performance Syndicate ya, digabung Ya. ya, sama Facebook juga ada. Ya.
Jadi penonton semua kalau misalnya tertarik dan ingin tahu lebih dalam tentang total body performance dari Indonesia Performance Syndicate itu bisa lihat langsung di fanpage-nya atau bisa langsung ke YouTube-nya, Instagram juga. Kira-kira segitu dulu dari kita ya, karena kebetulan kita juga habis ini ada pementasan dari IPS di Studio Mendut. Nah, sekian kira-kira dari kita. Boleh satu Mas, saya terakhir. Saya sebetulnya dari IPS juga mewakili semuanya. Terima kasih banyak buat supportnya Pak Tanto, Mas Suko, terus teman-teman komunitas Lima Gunung, terus komunitas kopi Lima Gunung, juga Studio Mendut dan Terminal Mendut. Terima kasih banyak udah support kita bisa bersinergi bersama. Saya bilang ini ini namanya jodoh. Berkah jodoh ya. Nah begitu itu Mas, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya gitu. Kita juga senang bisa kedatangan tamu dari Indonesia Performance Syndicate, juga bisa habis ini menikmati pertunjukan langsung di Studio Mendut juga. Jadi harapannya besok-besoknya kita bisa kolaborasi lagi. Siap. Ya. Mungkin besok sama komunitas Lima Gunung bisa bikin acara bareng, bisa dari penari-penari desa untuk gabung masuk ke dalam pertunjukan bareng sama IPS. Ya segitu aja dari kita dari Terminal Mendut. Berikutnya bisa langsung ke fanpage-nya atau Instagram-nya atau YouTube-nya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.